Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Al-Fikri dengan NPM 231002010. Jadi di video kali ini saya ingin mendemonstrasikan sistem yang akan saya uji. Jadi sistemnya itu manajemen keuangan dan pemesanan pada master CCTV Banjarbaru. Nah, sistem ini punya tiga sisi pengguna. Yang pertama admin, terus pelanggan, dan yang ketiga the boss. Nah, jadi alur bisnisnya itu seperti pelanggan memilih paket atau komponen CCTV di katalog, lalu mengisi data pengiriman dan memilih metode pembayaran. Setelah itu, pesanan masuk ke menu terima pesanan pesanan di panel admin, dan admin meng-ACC. Nah, sebelum itu saya eh, akan menjelaskan metode pengujian yang saya gunakan adalah black box testing. Jadi metode ini menguji sistem hanya dari sisi luar, yang artinya saya memasukkan data ke dalam form, lalu melihat aplikasi hasil yang keluar sudah sesuai dengan yang seharusnya, tanpa perlu membaca atau memeriksa kode program di baliknya. Jadi yang pertama itu ada input valid, data yang benar, terus ada input tidak valid, data yang salah, terus ada field kosong, menguji apakah sistem menolak jika ada kolom wajib yang tidak diisi. Yang keempat ada format yang salah. Jadi misalnya memasukkan huruf ke kolom yang seharusnya angka. Terus ada data duplikat, menguji apakah sistem mencegah data yang sama dimasukkan dua kali. Nah, langsung saja eh, untuk pengujian sistemnya. Pertama ini ada di halaman login. Untuk untuk login, saya akan mencoba yang benarnya dulu. Nah, jika benar maka akan masuk ke dalam dashboardnya ini. Terus untuk menguji yang salahnya itu, misal fieldnya kita kosongkan dan kita klik masuk, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan jika passwordnya salah, maka akan muncul seperti ini. Terus lanjut, kita ke katalog pemesanannya dulu. Jadi di sini itu khusus untuk pelanggan. Nah, eh, jadi pelanggan itu memilih CCTV, apa yang mau dipasang, misalnya ini, terus pesan komen. Nah, jadi misal ini kita isi semua. Dan pilih metode pembayarannya. Nah, jika berhasil dan notifikasinya muncul seperti ini, berarti itu pesanannya itu sudah masuk. Nah, jika jika kita tanpa mengisi nama, hanya nomor telepon saja dan yang lain kita hapus. Ya, ini kita hapus juga alamatnya. Itu nanti dipilih. Maka tidak akan bisa dan akan muncul notifikasi seperti ini. Begitu pula misal kita isi dan di bagian nomor ini kita isi huruf, maka itu tidak bisa juga karena ini khusus nomor. Terus pada bagian yang link Google Form ini,
Misal kita isi kata-kata saja, ini kita isi. Nah, maka tidak bisa juga karena itu dikhususkan untuk link. Nah, terus masuk ke bagian terima pesanannya dulu. Bisa dilihat ini tadi contoh pemesanan yang sudah masuk tadi. Jika kita ACC, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Terus jika kita tolak pesanannya, maka akan muncul seperti ini. Terus jika eh, pesanannya itu di ACC, maka akan masuk ke dashboard utama ini. Misal kita ini di sini awalnya itu omset pendapatannya itu 33.550 dan kita terima ini dan harganya itu 475.000, kita ACC. Nah, yang awalnya tadi 33.500 bertambah menjadi 34 juta dan ini riwayat saldo yang masuk seperti yang tadi. Terus untuk pada bagian dashboard ini kita juga bisa memfilter misal di bulan Juni. Nah, maka ini akan berpindah ke bulan sebelumnya. Terus untuk tahunnya juga misal 2025 ini masih kosong karena memang belum ada pencatatan riwayatnya. Terus misal kita ubah di tahun. Nah, terus pada bagian data barang ini, jika menambah stok seperti ini, sisi. Nah, maka akan kalau berhasil itu akan muncul barangnya di sini dan stoknya itu masih nol. Nah, untuk penambahannya itu di sini tambah stok, harga belinya misal 50.000. Dan jika berhasil maka akan seperti ini. Nah, untuk jika gagalnya itu misal di sini kita isi dengan angka, dengan huruf, nah, maka tidak bisa karena ini dikhususkan untuk nomor. Begitu pula dengan yang ini, nama komponen itu harus diisi. Misal, nah, jika nama komponennya itu tidak diisi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, terus untuk SS-nya yang saya buat ke dalam laporan itu di sini. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan pengujian black box text testing yang dilakukan ini, manajemen keuangan dan pemesanan master CCTV Banjarbaru dengan total 25 skenario pengujian. Jadi tadi itu beberapa yang saya tampilkan. Nah, yang pertama itu form login terbukti aman terhadap percobaan password salah, username tidak terdaftar maupun percobaan SQL injection sederhana berkat penggunaan MySQL Query Escape String pada pesan error yang generik atau tidak membedakan jenis kegagalan login. Jadi untuk
Dari semua kesimpulannya ini, rekomendasi perbaikannya itu menambahkan validasi server side pada seluruh form, terutama pencegahan duplikasi dan validasi rentang angka, serta menonaktifkan tampilan error PHP mentah pada environment produksi untuk mencegah kebocoran informasi struktur server. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.